itu diketahui lebar dari fondasinya itu 1,2 meter atau di sini B-nya 1,2 meter. Kemudian dalamnya atau DF 0,6 meter dengan sudut friction kohesinya itu 35 derajat. Dan gamma tanahnya 19,7 kN per meter kubik, yang mana tanahnya tadi disebutkan adalah tanah yang homogen. Kemudian dalam perhitungan ini juga pakai safety factor 3. Nah, pertama ini mencari dulu nilai NC, NQ, N gamma. Tapi tadi kohesinya tidak disebutkan sehingga diasumsi 0 NC-nya sehingga bisa tidak perlu dicari. Dengan nilai sudut phi itu sama dengan 35 derajat, terus pakai tabel tadi yang sebelah kiri 6.5 didapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma seperti ini. Yaitu NC-nya 113, NQ 33, dan N gamma-nya 37. Kemudian diperhitungkan dengan persamaan Q ultimate sama dengan C kali NC plus gamma kali DF kali NQ plus setengah gamma kali B. B-nya tadi yang lebar fondasinya kali N gamma. Nah, kemudian disubstitusi dari beberapa nilai yang sebelumnya diketahui, diperoleh Q ultimate-nya 827,4 kilopascal. Nah, karena menggunakan safety factor sama dengan 3, Q ultimate-nya dibagi 3, ini dapat Q allowable-nya sama dengan 275,8 kilopascal. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi dengan cara serupa, tapi karena menggunakan grafik yang berbeda, yaitu dari yang 6.6, yang berbeda nanti ada di nilai NC dan NQ-nya. Nah, dengan menggunakan grafik 6.6 diperoleh nilai Q allowable-nya sama dengan sekitar 299,44 kilopascal. Mungkin seperti itu, Pak Prama. Ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Jadi itu udah sangat benar dari baca grafik terus pakai rumusnya juga. Jadi kayak yang tadi yang tanya siapa ya? Kalau kohesinya 0 itu berarti ya dianggap 0. Maksudnya jadi dianggap 0 gitu. Jadi nggak ada. Tuh, terus sudah benar. Jadi kita bisa lihat ya dengan menggunakan grafik yang berbeda hasilnya agak sedikit berbeda. Nah, nanti itu yang harus diperhatikan. Maksudnya apakah menggunakan grafik yang mana gitu. Walaupun nggak jauh ya sebenarnya. Cuma kan beda ya yang grafik 6,6 itu mendapatkan key allowable-nya itu yang lebih besar ya daripada yang grafik 6.5. Nah, itu kan dalam perancangan nanti dapat berpengaruh juga karena otomatis kan berarti bebannya itu yang bisa diterima oleh fondasinya itu kan berbeda. Nah, itu. Makasih ya, Mas ya. Jadi gitu ya teman-teman Mas dan Mbak semua. Nanti mungkin bisa di-share di grup aja, Mas, itu jawabannya biar yang lain juga bisa kalau misalnya ada yang belum bisa. Itu makasih, Mas. Terima kasih, Ini Pak. Pak Faisal udah, ya. Siap. Pak Faisal udah balas. Katanya ya dilanjut saja. Ya udah dari saya isi aja ya. Aduh. Ya. Sekarang minggu ke
ketiga ya. Jadi hari ini kita akan membahas ini ya, persyaratan dan pemakaian fondasi langsung, hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan, macam fondasi langsung pada bangunan, dasar perencanaan fondasi langsung, dan analisis beban. Ini saya pinjam slide-nya Pak Rifai. Ini awalnya ya. Ini slide-nya Pak Rifai ya. Jadi fondasi langsung atau fondasi dangkal itu pertama itu tanah dasar fondasi, tanahnya itu harus mampu mendukung beban yang bekerja. Terus ada beberapa syaratnya ya. Itu yang pertama itu ya di atas tanah yang mampu menahan beban. Nah, kalau nggak bisa menahan beban, ya kita harus pikirkan lagi, maksudnya apakah tanahnya kita perbaiki atau desainnya kita ubah. Nah, terus yang kedua lebih dalam dari kedalaman tanah permukaan. Nah, menentukan kedalamannya itu nanti ada aturannya ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk seberapa dalam kita membutuhkan fondasi itu. Nah, terus yang ketiga itu pada tanah yang tidak mengalami pengaruh musim. Jadi kayak misalnya muka air tanahnya fluktuasinya sangat tinggi, itu kan juga berbahaya ya, atau dia jenis tanahnya kayak seperti di gambut, misalnya tanah gambut itu kan juga berbeda nanti penanganannya. Nah, terus kalau untuk yang terakhir itu untuk keadaan khusus, jadi ada di fondasi di sungai, itu harus bebas dari pengaruh penggerusan aliran sungai. Kalau tanah yang membeku itu juga harus kita perhatikan, bila kita membangun fondasi di negara 4 musim. Nah, ini ya tadi ya. Jadi ada faktor-faktor yang berpengaruh pada perencanaan fondasi dangkal. Yang pertama yang kita kemarin udah bahas ya, ada muka air tanah, terus juga bekas bangunan lama, itu apakah dulunya tempat sampah, sumur, septic tank, kolam, itu kan juga nanti daya dukung tanahnya juga berbeda ya. Dan terus ketiga itu fondasi baru di sisi fondasi lama, seperti gambar ini. Itu juga harus kita perhatikan nanti karena ada gaya yang bekerja di sini kan. Nih misalnya ada fondasi lama di sini, terus kita bikin fondasi baru. Ini kan ada tekanan tanahnya ya, dari tanahnya ada. Itu juga harus kita perhatikan. Atau bangunan baru di sisi bangunan lama. Ini bangunan lama. Kalau kita bikin bangunan seperti ini, kan pasti akan terjadi penurunan ya, pasti. Karena kan kita memberikan beban kepada tanah. Nah, settlement itu akan mempengaruhi bangunan yang lain. Kalau untuk tanah pasir, biasanya itu terjadi settlement yang cukup besar mungkin ya. Kalau misalnya di tanah lempung itu nanti dia akan menekan tanah di sekitarnya sehingga bangunan lama itu akan miring ke arah sana. Dan juga kita harus memperhatikan fondasi di atas 2 lapis tanah yang berbeda. Itu kan kemarin juga kita udah bahas ya. Nah, itu jadi kalau misalnya tanahnya berbeda itu nanti gaya yang beban yang bekerja, gaya yang bekerja itu juga berbeda. Itu ya. Terus saya share juga ini ya. Tadi soalnya di buku ini ya, tadi ya di bukunya Robert D. yang Foundation Engineering. Terus, nah ini juga harus kita perhatikan. Harus menyambung yang tadi ya, jadi punyai beban gaya yang bekerja, kombinasi bebannya itu harus kita perhatikan. Terus juga konsolidasi itu apa? Seperti erosi, terus eksavasi tanah, efek dari kimia, erosi dari kimia, terus weathering, freezing, terus variasi di ground water level, muka air tanahnya.
itu juga kita harus perhatikan. Terus apakah ada gas dari dalam tanah, itu juga. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang harus kita perhatikan. Gempa, terus juga toleransi dari strukturnya untuk deformasi. Jadi fondasi kita itu harus juga memperhatikan bagaimana, ini kan fondasi itu pasti kalau kita bangun ya, nanti kan dia bakal pasti ada settlement. Nah itu kan kita harus menghitung seberapa besar penurunan yang diizinkan. Nah itu juga berlaku untuk gedung. Jadi gedungnya itu nanti Ya, ini berapa juga toleransinya regulating. itu kita juga harus Makanya kemudian memperhatikan dibuat itu. lebih baik Sama mungkin ini yang menjadi tadi ya, seperti ini. efek dari struktur baru, bangunan baru terhadap struktur yang telah ada. Itu. Jadi ini ya beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perencanaan. Terus ini ya tipe-tipe fondasi ya. Ini fondasi strip foundation. Terus ini A ini mass concrete for steel column. Terus ini B juga ada reinforced concrete with sloping upper face. Ini plain reinforced concrete yang C ini, yang ini. Nah, ini ada kakinya ini tuh ada banyak ya macamnya ya. Nah, nanti juga bagaimana kita mendesain itu perhitungannya juga akan berbeda. Jadi ini jenis strip footing ya. Nah, ada juga ini strip foundation atau dengan tembok bearing wall. Jadi dengan beban penerus atau dengan ini close space kolom-kolom ini, itu juga nanti berbeda gitu. Terus ini fondasi telapak. Fondasi telapak itu cuma satu ya. Kalau yang tadi yang di buku ini tuh strip tuh berarti menerus, dinding menerus ke arah sana ya. Terus ada fondasi gabungan itu yang seperti yang ini fondasi gabungan ini. Dan juga ada fondasi plat, jadi menyeluruh. Nah, ini biasanya dipakai di tanah khusus ya. Kayak misalnya kalau gamping gitu di Gunung Kidul itu misalnya di bawahnya ada rongga. Nah, itu kita biasanya pakai rough footing ini. Nah, dasar-dasar perancangan fondasi itu apa? Yang pertama, menentukan jenis, kedalaman, dan kuat dukung tanah dasar fondasi. Setelah kita tentukan, jadi jenisnya kita pakai apa, kedalamannya apa, kuat dukungnya apa. Nah, kuat dukung tanahnya ini kita dapat dari mana? Yaitu bisa dapat dari hasil lab, hasil uji lab, hasil bor. Tuh, nanti kita dapat. Jadi kita juga harus menguasai soil mekanik ya, mekanika tanah, karena dasarnya kan itu ya, dasar dari geoteknik kan mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2. Nah itu jadi walaupun kita tahu jenisnya apa, terus hitungannya, rumusnya dalam merancang fondasi kita tahu, tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan parameter tanahnya itu kan berarti kita tidak bisa mendesain. Jadi itu yang penting ya, gimana caranya kita mendapatkan kuat dukung tanah di tempat yang akan kita bangun. Selanjutnya menentukan denah dan ukuran fondasi berdasarkan beban yang bekerja. Nah, beban yang bekerja ini apa aja? Nah, ini nanti ada beban mati, ada beban hidup, ada kombinasi keduanya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Terus dimensi struktur fondasi itu didasarkan pada konstruksi yang digunakan. Nah, ini sesuai dengan SNI ya nanti ya. Nanti ada di di SNI, kan udah saya share ya. Di SNI itu nih, nanti dibaca, sini ada syarat-syaratnya. Tulangannya harus besarnya berapa, jenisnya apa, betonnya apa, K berapa, gitu tuh ada. Tuh. Terus, nah ini. Ya, terima kasih Pak Rifai. Slide-nya ini saya ganti ke slide-nya Pak Faisal lagi. Nah, ini ya, jadi
Tadi kan kita udah bahas ya persyaratannya apa, terus hal-hal yang diperlukan, yang harus diperhatikan, macam fondasinya juga apa, nah dasar-dasarnya apa. Nah sekarang kita masuk ke analisis bebannya. Nah sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Sejauh ini belum, Mbak. Belum ya? Ya. Lanjut ya. Jadi sekarang beban. Kita analisis bebannya dulu. Jadi jenisnya tuh ada apa aja? Pertama, itu jenisnya itu ada beban terbagi merata. Sebelum ini ya, sebelum kita ngomongin jenis-jenis ini, jadi yang tadi saya sampaikan itu ada yang namanya beban mati, ada juga beban hidup. Nah, itu misalnya kita mendesain gedung. Nah, kalau misalnya mendesain gedung itu kan ada beban mati, gedung itu sendiri, dan beban hidup. Beban hidupnya nanti orang atau benda yang akan menggunakan gedung tersebut. Itu biasanya lebih kecil, cuma itu juga harus tetap kita perhatikan. Nah, selanjutnya dari beban-beban yang ada itu kita bisa mengklasifikasikan. Jadi ada beberapa jenis. Yang pertama itu beban terbagi merata, itu dan juga beban kayak vertikal, beban terpusat, beban titik. Nah, jadi ada beban terbagi merata, ada gaya vertikal, itu bisa sentris dan eksentris. Terus juga ada gaya horizontal, ada momen, dan ada kombinasi. Nah, anggapan dasarnya apa? Anggapan dasarnya itu pelat fondasi itu dianggap kaku, sempurna. Terus besarnya tekanan pada setiap titik itu berbanding langsung dengan penurunan. Dan tanah itu tidak dapat menahan tarik ya. Jadi tanah tidak dapat menahan tarik. Terus tandanya ya kalau terdesak itu positif, tarik itu negatif. Yang pertama beban merata. Dan jika berat fondasi diabaikan, kalau berat fondasi diabaikan berarti reaksi tanah ini ya, stresnya ini itu sama dengan G kan. Jadi beban yang didapat sama dengan yang di tanah adalah sama dengan beban yang menekan tanah itu sendiri. Nah, jika luas fondasi A, maka reaksi tanah stresnya adalah G ini dibagi A luas fondasi. Nah, G ini itu sama dengan beban merata tadi, G kecil dikali luasan dibagi luasan. Nah, itu kalau posisinya di atas tanah ya. Kalau misalnya di dalam tanah itu jadi beban yang bekerja itu sama dengan beban tanah dan juga beban telapak fondasi. Nah, jadi Q1 ditambah Q2. Yang kedua beban gaya vertikal sentris ini ya. Jika berat sendiri fondasi diabaikan, luas dasar fondasinya itu B dikali L. Karena ini sentris, jadi fondasi kan yang kita bahas tadi ya, dianggap kaku sempurna. Jadi fondasi kaku dan sentris, bebannya sentris. Maka turun merata, sehingga tekanannya itu merata. Jadi gayanya vertikalnya itu 0, sehingga kita dapatkan bebannya itu sama dengan G dibagi A. G-nya. Nah, kalau misalnya jika berat fondasi dan tanah di atasnya diperhitungkan, maka ini beban fondasi G bagi A ditambah berat tanah dan berat gaya tanah dan gaya fondasi. Ya, itu.
Nah, ini ada contohnya ya. Ini jika beban nih 300 kN G-nya sentris 1,2 meter tanah, kedalamannya 1,2 meter, terus tebal fondasinya ini 0,6 meter. Gambarnya diketahui, ini lebarnya 2, panjangnya 2,5. Ini kita hitung sesuai ini kan. Q1 ini 300. Q2 tanah kita hitung. Ini. Terus Q3 ketemu. Di totalnya sekian. Nah, berarti yang diterima oleh tanah itu sebesar 93,6 km. Atau bisa menggunakan ini analisis 1 ya, analisis 2 ini. Q-sentrisnya 300 kN. Terus Q1 tanahnya itu 1,2, ini ya, gamma kali H. Ketemu. Masukin rumus yang ini tadi. Ini 300 dibagi A ditambah 1 tambah gitu. Ya, itu sama aja Mas dan Mbak. Nah, yang ketiga beban momen. Jadi perjanjiannya pusat dasar fondasi itu O. Nah, momen ini udah ada pertanyaan yang ini ya. Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu berarti untuk beban yang dihasilkan oleh tanah itu, beton yang dihasilkan itu juga Pak, dianggap mendapat tekanan dari tanah juga, Pak, walaupun itu sebenarnya diisi oleh beton. Yang ini maksudnya? Oke. Itu kan isinya beton, bukan tanah. Iya, beban beton kan ini, Mas? Tapi itu pas perhitungan volumenya hanya luas penampang dikali kedalamannya saja, Pak. Berarti termasuk tanah di beton. Berarti dianggap tanah begitu ya, Pak? Iya, sepertinya begitu, Mas. Kalau lihat dari ini ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, Mas. Itu seperti ini. Kalau lihat dari ini. Ada lagi? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, selanjutnya analisa beban momen. Nah, jadi kita harus menentukan dulu ya, menyamakan persepsi bahwa pusat dasar fondasi itu titik O. Nah, momen berputar terhadap pusat dasar fondasi titik O itu. Nah, ini ya. Ini, momen berputar, berpusat pada titik O. Nah, terus arah pandangan, dan kalau kita lihat gambar itu dari bawah sini, dari depan, dari bawah ini, dan dari samping kanan. Lebar fondasi searah X itu B, searah Y itu L. Momen searah jarum jam positif, berlawanan arah negatif. Momen berputar mengelilingi sumbu Y kita sebut MY, momen berputar mengelilingi sumbu X kita sebut MX. Nah, ini reaksi elemen struktur kita sebut dengan MR. MR itu sama dengan nya R dikali L. Nah, ini seperempat B kali L kali sigmanya. Ini ya. Kalau ini positif, kalau ini negatif. MR sama dengan R kali R. R-nya itu ini. Nah, L-nya itu ini ya, 2 kali 2/3 kali setengah B sama dengan 2/3 B. Nah, ini lebih jelasnya itu ada di slide-nya Pak Rifai, kalau nggak salah. Mana ya? Nah, ini.
Nih, R ini ya, 2/3 kali setengah BX. 2/3 itu kan momennya ini, lengannya ya, 2/3 setengah dari BX. Sama, terus itu terus L-nya tadi 2/3 B. Ya, ini 2/3 B. Jadi MR sama dengan R kali L sama dengan 1/6 B kuadrat dikali L kali sigmanya. Nah, M beban sama dengan M reaksi. Nah, sama dengan plus minus MY per 1/6 B kuadrat kali L. Sama dengan 6 MY B kuadrat kali. Ini ya. Nah, kalau misalnya kombinasi beban vertikal dan momen seperti apa? Nah, ini seperti ini. Sigma maksimumnya ini Q per A, kan ini beban sentrisnya ditambah ini momennya, momen terhadap sumbu Y. Ini minimumnya ini. Nah, karena kita lihat dari ini ya, ini kan Q per A ditambah momen yang bekerja. Nah, didapatkan apa namanya ini? Gaya-gaya yang bekerja itu seperti ini. Nah, maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Nah, ini negatif, ini positif. Jadi ya kalau maksimum kita tambah, kalau minimum kita kurang. Seperti itu. Nah, untuk tanah, sigma minimum lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 itu desak. Karena tanah tidak bisa mendukung tarik seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi kan tanah tidak bisa mendukung tarik sehingga yang ada itu hanya desak. Dan pasti itu lebih besar dari 0 seperti ini. Lebih besar dari 0. Dengan sumbu X positif di kanan O, ya, reaksi di setiap titik dengan jarak X dari O adalah ini. X ya, ini jaraknya X ya. Tegangan maksimum pada X sama dengan B bagi 2. Aduh, maksudnya gimana? Oh ya. Ya, misalnya pada jarak X itu sama aja sebenarnya, cuma ini dia nanti lebih kecil dari allowable kapasitasnya. Kalau minimumnya pasti lebih besar dari 0. Nah, ini ada kombinasi beban merata, beban sentris, momen X, dan momen Y. Tegangan di titik XY. Ini tegangan sentrisnya. Terus ini momen di X, dan momen di Y, dan momen di X. Pada titik X dan Y. Tambah beban merata. Ya, seperti ini. Tegangan maksimum pada X sama dengan B per 2. Kalau misalnya X itu B per 2, jadi di tengah ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini kalau di sebelah, kalau di sini ya, ini di sebelah kiri sumbu titik O, ini jadinya seperti ini. Lebih besar dari 0. Ini analisis dengan cara lain. Ini kalau untuk eksentris ya, kan eksentris ya. Yang kita tadi bahas kan ya eksentris. L-nya itu ini ya 2 kali 2/3 kali setengah B. Ini seperti ini. Lebih jelasnya itu ada di Q dibagi A ditambah momen 1/6 B kuadrat L. Ini Q eksentris. Karena Q eksentris ini M-nya per
Q. Jika negatif, ini turunannya dari ini ya, jika ini negatif, jadi X sama dengan 1/6 Nah ini jika ini titik eksentris ini lebih kecil, lebih besar B/6, itu terjadi tarik. Bagian tarik tidak dapat diperhitungkan. Kan tidak dapat diperhitungkan. Jadi yang kita perhitungkan itu yang ini. Nah itu vertikalnya 0, momennya 0. Q sama dengan R dan berimpit. Ini Q sama dengan R dan berimpit. Jika kondisinya terjadi tarik ya. Nah berarti daerah yang bekerja itu A2 sama dengan 3 kali A1. A1 sepertiga dari A2. Jadi yang didapatkan nanti seperti ini untuk beban maksimumnya. Nah, jadi kondisi umumnya, rumus umumnya itu seperti ini. Ini berlaku jika tadi kondisi tidak terjadi tarik, di mana ini lebih besar dari 0. Jika lebih kecil dari 0, nah itu dianalisis khusus. Ini seperti ini, cara coba-coba ini tadi ya. Atau dengan cara Meyerhof, luasan efektif. Seperti itu. Ini catatannya daerah yang dibatasi ini di bagian tengah. Oh, jika ini ya, kan kayak yang ini tadi, bebannya di sini, ini itu berarti mengalami tarik. Seperti ini. Namun jika ini yang di daerahnya yang dibatasi ini, itu berada lebih kecil dari B/6, dan juga lebih kecil dari L/6, maka ini terjadi di bagian tengah ini. Atau ini di intinya ya. Titiknya. Nah, jika resultan Q-nya jatuh di dalam ini, dalam area yang ini, maka seluruh dasar fondasi mengalami tegangan desak. Jadi tidak terjadi tarik, walaupun dia nggak di pusat titik O ya, misalnya di sini kan berada dalam sini itu seluruh dasar fondasi mengalami tegangan desak. Jadi berlaku rumusannya ini. Begitu. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi itu ada Q kecil Pak di persamaan terakhir di kondisi umum. Itu tanah. Jadi ini kan kondisi umum aja ya. Di kondisi umum itu maksudnya ya yang berlaku secara umum itu seperti ini. Kalau misalnya beban meratanya tidak ada ya ini dianggap 0 gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kondisi seperti ini, mana sih tadi? Nah, jadi misalnya kondisinya seperti ini, ada beban merata, beban sentris, dan momen ini kita pakai ini. Ada nilainya kan berarti, jadi kita perhitungkan. Tapi kalau tidak ada ya seperti ini saja. Nah ini. Seperti itu. Gitu ya Mas ya? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi?
Ada lagi nggak? Misi Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Kalau untuk perhitungan yang Q ultimate itu kan memang diperhitungkan juga beberapa faktor kayak seperti kohesi tanah dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau untuk beban dari fondasi ini apa juga diperhitungkan terkait dari nanti material fondasinya Pak? Mungkin nanti berpengaruh terhadap GSK-nya gitu sehingga lebih ada betonnya misalnya. Iya. Kalau seingat saya itu kalau di fondasi dangkal tuh enggak ya. Cuma misalnya kalau misalnya di dalam, misalnya fondasi dalam pakai PA itu nanti ada frictionnya itu juga kita harus perhatikan. Cuma kalau di dangkal kayaknya enggak. Bentar ya Mas ya. Kayaknya enggak deh. Nah, enggak, biasanya ya seperti ini Mas. Jadi kita fokus pada bebannya saja. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita memakai software ya, itu mungkin ada nanti. Cuma karena ini simplifikasi dari apa yang ada, jadi sepertinya tidak perlu diperhitungkan. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya coba ya, kita lihat ini ya. Jadi ini ada kolom didukung kelapa setempat. Nih. Nah, kombinasi bebannya kita udah tahu nih, deginya berapa. Sekian, momennya sekian. Data tanahnya udah tahu. Rencanakan denah ukuran fondasi. Beban-bebannya udah ada ya. Udah ada semua. Jadi kita tahu Q-nya. Q-nya kan 0,8, 0,6 kali gamma. Nah, terus ya ini. Tegangan yang terjadi di dasar fondasi itu harus lebih kecil dari Q allowable-nya. Ini kan, ini lebih kecil dari ini. Nah, dengan titiknya ya, eksentrisitasnya 0,16, maka pusat masanya dibuat 0,16 di kanan as kolom. Harusnya sini, ini kolomnya. Karena kita memperhitungkan momennya ini. Ini ya. Yang pergi ini. Ya udah terus dimasukin kayak yang tadi itu. Gitu. Ini buat minggu depan sebenarnya. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sementara belum ada. Ada ya. Ya sudah, kita akhiri saja. Nanti mas apa ya? Nanti di share aja di grup itunya. Terus nanti kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan langsung aja bisa tanya di grup, mau japri boleh. Terus silahkan. Karena kan tadi agak telat ya, jadi mungkin kurang jelas juga. Saya juga belum nyiapin. Ini kalau misalnya masih ada pertanyaan, tanya aja. Gitu ya. Sekian mungkin pertemuan pagi ini. Nah, nanti minggu depan